Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 15 Januari 2022, bersama saya Roma Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan Lewi untuk mengikuti Yesus merupakan peristiwa yang sungguh mengagumkan. Mengapa Lewi yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai masih rela mengikuti Yesus dalam petualangan rohani? Mengapa masih beriman dan mengapa masih terdorong untuk hidup rohani? Ini sungguh suatu hal yang mengagumkan dalam situasi zaman ini juga. Prakarsa kasih Allah, kerelaan orang untuk menanggapi kasih, kerjasama untuk mengolah karunia Allah, sekarang ini pun merupakan hal yang mengagumkan. Kalau semua itu hanya dianggap biasa, malah timbul pertanyaan, benarkah sudah menjadi biasa? Orang tidak lagi mengenali karya Allah dalam kesederhanaan, dalam kebiasaan. Orang hidup dari sensasi. Rahmat Allah yang menyapa menuntut keberanian untuk berjuang. Dan perjuangan bukanlah sensasi, melainkan usaha menampilkan jati diri yang sesungguhnya dan sepenuhnya. Inilah panggilan iman kita. Maka menjadi pertanyaan permenungan bagi kita, bagaimanakah kita menanggapi panggilan yang demikian? Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas panggilan yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi murid-murid Yesus. Semoga kami terbuka dan sungguh peka atas karunia-karunia-Mu di dalam kehidupan kami, atas kehadiran dan kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami dalam perkara-perkara dan pengalaman-pengalaman yang sederhana. Semoga kami diberi kepekaan rohani
untuk menangkap dan merasakan kasih-Mu itu, dan pada akhirnya kami mau berbagi kasih kepada sesama kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga kita, perjalanan hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.